فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Imam Ibn Abil Izz rahmatullah alaih. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yaumi Hunainin thumma yaumi Ta'ifi. Sekarang kita akan bahas perang Hunain dan juga dikenal dengan Ghazwat Ta'if, perang Ta'if. Makna wa ba'dahu dan setelahnya ini berarti tragedi barakallahu fiik setelah tahun 8 Hijriah ya berarti ya. 8 Hijriah kan Fathu Makkah. Diberikan kemenangan kaum muslimin, dibukakannya apa? Kota Makkah menjadi negeri kaum muslimin, kota kaum muslimin yang sebelumnya orang-orang kafir Quraisy menguasainya. Yang akhirnya setelah itu apalah hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Dulunya hijrah karena masih dikuasai orang kafir Quraisy dan juga yang semisal mereka. Paham insyaallah? Nah, ada juga makna yang kedua, la hijrata ba'dal fathi, itu maksudnya tidak ada hijrah yang lebih afdal dibandingkan hijrahnya waktu itu dari Makkah ke Madinah. Jadi hijrah tetap masih ada hijrah sampai hari kiamat. Cuman hijrah yang paling afdal hijrahnya Nabi dan juga para sahabat waktu itu dari Makkah ke Madinah. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Bisa dipahami insyaallah ya? Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat di sini. Dan setelahnya, setelah Fathu Makkah, ba'da Fath Makkah fi sanah 8, setelah terjadi Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, diingat-ingat ya. Fathu Makkah terjadi tahun berapa? 8 Hijriah, diingat-ingat. Qad awradu ay ahlul ilm bis-siyar wal maghazi fi musanawatihim. Maksudnya ahlul ilm mereka telah menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, kitab sejarah mereka, kitab perangan. Maka fi yaumi Hunain, yaitu tragedi perang Hunain. Wa tusamma aidan ghazwatu Autas, penamaan lain. Di perang Hunain dikenal juga dengan ghazwatu Autas. Paham ya? Perang Autas. Wa huma mawdi'an baina Makkah wa Taif. Yang mana dua tempat, yang mana keduanya ada tempat yang terletak di antara Makkah dan Taif. Paham ya? Jadi perang Hunain dinamai juga perang apa? Autas. Hunain nama tempat Hunain ini ya. Autas juga nama tempat. Dua nama tempat yang terletak di antara Makkah dan Taif. Fasumiyat al-ghazwah bismi makaniha. Ini rujukannya kalau antum mau lihat nanti dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, juga dalam kitab Siyar Ibnu Hisham. Kalau ingin merujuk sumber aslinya biar tambah jelas kalau punya kitabnya. Fasumiyat al-ghazwah bismi makaniha. Maka dinamakan perang tersebut dengan nama tempatnya. Tempatnya kan Hunain. Nah, dinamakan Ghazwatul Hunain itu. Paham ya? Tempatnya kan Autas, dinamakan Ghazwatul Autas dengan nama tempatnya. Paham? Wa tusamma aidan Ghazwatul Hawazan. Berarti ada 3 nama berarti kan? Ghazwatul Hunain, Ghazwatul Autas, Ghazwatul Hawazan. Li'annahumul ladzina atau liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka yang mendatangi untuk memerangi Rasulullah SAW. Berarti bukan Rasulullah dan para sahabat, mereka yang datang. Mereka datang untuk memerangi Rasulullah SAW. Itu berarti masih kalau kita lihat dari sejarahnya itu masih tahun 8 Hijriah. Cuman setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah. Paham ya? Perang apa tadi? Perang Hunain. Dinamakan juga perang apa tadi? Autas. Dinamakan juga perang apa tadi? Hawazan. Itu satu nama itu. Satu tragedi. Cuma beda nama. Paham ya? Summa yaumin Ta'ifi. Kemudian setelahnya perang Taif, yakni Ghazwatut Taif. Wa kanat fi Syawal sanah 8. Perang Taif waktu itu terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah, masih 8 Hijriah juga. Perang Taif tahun berapa? 8 Hijriah, bulan Syawal. Haitsu raja'a alaihi wassalam min Hunain, ketika itu Rasulullah sedang kembali pulang dari apa? Hunain. Falam yadkhul Makkah. Nah, maka beliau belum masuk ke Makkah hatta ata Taif, hingga beliau datang ke Taif. Paham?
Jadi belum beliau posisinya pulang dari perang Hunain, belum sampai masuk Mekah, nah sampai beliau apa? Nah mendatangi Taif tersebut. Fahasarahum fasta'sau wa tamanna'u wa raja'a alaihi wassalam duna an yakuna qital. Kemudian Rasulullah mengepung mereka. Rasulullah mengepung mereka, membuat mereka kesulitan dan melarang mereka keluar hingga Rasul kembali ke Makkah dalam keadaan tidak ada perangan. Kekuatannya besar, setelah Fatu Makkah itu besar sekali kekuatannya karena kaum muslimin sudah mulai bersatu. Paham ya? Nah, makanya ketika apa? Dari kaum muslimin yang di Madinah ketika menyerbu Mekah, Fatu Makkah itu kan mereka orang-orang kufar Quraisy dan juga orang-orang yang sekutunya mereka di Mekah itu kan lari mereka, pada lari. Intinya ketakutan lari, ada yang terbunuh. Cuman peperangannya itu nggak sesengit dulu sebelum-sebelumnya. Karena kaum muslimin udah banyak sekali. Kalau dulu kan ketika awal kali hijrah Makkah Madinah kan masih sedikit. Mulai banyak kaum muslimin Madinah, mulai nampak orang-orang munafikin kan sana kan. Nah, tapi ketika Fatu Makkah kaum muslimin udah banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga banyak kejadian-kejadian yang justru Rasulullah para sahabat mengepung mereka. Kepung, akhirnya ya mungkin ada perdamaian, enggak ada peperangan, dengan kesepakatan akhirnya selesai seperti itu. Kemudian kejadian berikutnya sampai dapat teman yang akan datang yaitu dikenal dengan Umrah Ji'ranah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.